Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam akidah Islam, kita mengenal tentang dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu, ada 7 dosa besar. Dari yang terbesar, yaitu syirik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, di samping syariat Islam juga memberikan informasi tentang adanya dosa-dosa besar, ada sebuah pandangan dari salah seorang tokoh dunia yang kita kenal, namanya Mahatma Gandhi. Tentu kita tahu Mahatma Gandhi adalah tokoh pembaharu dari India. Dalam pikiran-pikiran Mahatma Gandhi, beliau menyatakan bahwa ada 7 dosa besar umat manusia yang sehingga membuat dunia ini carut-marut. Nah, pikiran Mahatma Gandhi ini kemudian ditulis secara runtut oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership. Saya berkepentingan menyampaikan 7 dosa besar menurut Mahatma Gandhi yang kemudian menyebabkan dunia hari ini terasa carut-marut. Apakah ketujuh dosa besar menurut Mahatma Gandhi yang kemudian ditulis ulang oleh Stephen R. Covey itu? Yang pertama adalah kekayaan manusia diperoleh dengan cara yang tidak halal. Saya kira sekarang ini kita sudah tidak bisa menutupi lagi bagaimana orang mengejar kekayaan dunia tetapi meninggalkan etika. Kalau dalam syariat agama Islam, konsep ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba itu sekarang seolah-olah sudah tidak dianggap lagi. Maka kita lihat ada orang cerdas korupsi, orang-orang yang kita anggap hebat ternyata korupsi. Itu menggambarkan bahwa kekayaan diperoleh dengan cara tidak halal. Yang kedua adalah kenikmatan diperoleh dengan mengingkari hati nurani sekarang ini. Coba kita lihat paling tidak di dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Orang mengejar kenikmatan hidup, ya, bahkan hedonisme itu sudah menjadi motivasi orang hari ini. Tapi tahukah bahwa di tengah-tengah mereka mendapatkan kenikmatan itu, sebetulnya mereka menyelisih hati nurani mereka. Kemudian yang ketiga adalah ciri dosa besar yang menimpa kaum atau umat manusia akhir zaman, yaitu ketika pengetahuan tanpa etika lagi. Misalnya kasus yang sedang booming pada minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi, kita tidak perlu menyebutkan, saat seorang rektor dan bahkan bawahannya pun juga tertangkap KPK, ya, menjual pengetahuan. Jadi orang-orang yang mestinya tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam fakultas A misalnya, dia diterima karena memberikan ruswah atau suap. Artinya apa? Dunia pengetahuan kita sekarang tercemari dengan perilaku-perilaku sebagian manusia. Kemudian yang keempat, bahwa dosa besar yang menimpa umat manusia akhir zaman adalah bisnis tanpa moral. Baru saja kita mendapatkan informasi juga ya tentang bagaimana sulitnya memberantas segala bentuk perjudian di negeri ini. Oh, ternyata memang ada yang membackup seperti judi online dan sebagainya. Nah, artinya pesan-pesan moral agama tidak lagi masuk di dalam pikiran dan hati. Mereka selalu menggunakan upaya bisnis dengan cara-cara yang bertentangan dengan moral. Kemudian yang kelima, bahwa di antara dosa besar yang menimpa umat manusia akhir zaman, ilmu pengetahuan tanpa nilai kemanusiaan. Yang mestinya ilmu itu akan membangun wisdom, kebijakan, kelembutan, ya, nilai-nilai kemanusiaan,
Ternyata tidak. Yang ada adalah penghisapan. Sehingga pesan dari nilai pendidikan begitu sudah kabur. Kemudian yang keenam, di antara 7 dosa besar yang menimpa umat manusia akhir zaman, yaitu agama tanpa pengorbanan. Orang pengen masuk surga, tapi tidak mau berkorban. Orang pengen nanti hidupnya nikmat di akhirat, tetapi tidak ada pengorbanan. Ya, semangat sedekah, semangat zakat begitu beratnya, tetapi sebaliknya gerakan riba begitu sangat masif di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, ini yang sangat perlu kita ingat, bahwa di antara 7 dosa besar yang menimpa umat akhir zaman, apabila politik tanpa prinsip, seperti yang kita lihat hari-hari ini. Saudara sekalian, ini bukan ayat, ini bukan hadis, ini adalah pandangan seorang tokoh, yaitu Mahatma Gandhi. Mudah-mudahan dengan kita memahami pikiran-pikiran orang terdahulu, kita akan bisa menjadi tersadar bahwa memang kita hidup di akhir zaman, yang kalau kita tidak memiliki ketahanan iman, kekuatan spiritual, kita pun juga akan tergerus dalam atau masuk dalam 7 dosa besar ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah, nasr minallah wa fadhakum qarib, wa basyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.